أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, yaitu membahas salah satu kitab dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih kita membahas hadis, yaitu yang kedua, hadis Jibril, yaitu tentang rukun Islam, rukun iman. Terakhir kita membahas yaitu tentang rukun iman kepada malaikat, yang mana ini merupakan keimanan, keyakinan seorang muslim bahwa malaikat itu adalah hak, ada. Malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifatkan, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian malaikat termasuk di sini, hadis ini adalah pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih tentang rukun iman berikutnya, yaitu wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja kita akan membahas satu persatu dari rukun Islam, rukun iman, karena ini penting. Karena ini merupakan rukun. Ya. Rukun itu tatkala hilang pada seorang muslim, maka dia hilang juga keislamannya. Hilang juga keimanannya. Maka rukun iman yang berikutnya yaitu al-imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab. Kutub adalah jamak daripada kitab, maknanya adalah al-maktub, yaitu yang ditulis. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini wajib kita untuk
meyakini, mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini al-kutubu, kitab-kitab allati anzalaha ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul-rasulnya, memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan, yaitu yang pertama rahmatan, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, juga wahidayatan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Tentunya kalau kitab-kitab tersebut diamalkan, dibaca, dipelajari, maka khususnya adalah kitab Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan, memiliki faidah-faidah yang sangat besar tatkala kita membacanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan tersebut akan dilipatkan, akan dikalikan menjadi 10. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Artinya alif lam mim ini 3 kebaikan dikali 10 kebaikan. Ini keutamaan membacanya, baik membacanya secara benar ataupun yatata'ta, terbata-bata. Ya, Rasulullah SAW akan memberikan ajron, 2 pahala bagi seseorang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ini keutamaan daripada membaca Al-Quran. Dan di sana banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan pahala daripada membaca ayat Al-Quran. Dan Rasulullah SAW khususnya membaca yaitu surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. La taj'alu buyutakum maqabir, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Itu apa? Tidak dibacakannya ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, karena setan yanfirru, akan lari, ya. Fa inna syaitan yanfirru, akan lari terhadap rumah-rumah alladzi tuqra'u suratul Baqarah, rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini secara khusus surat Al-Baqarah, maka apa? Dianjurkan untuk kita baca, ya, kita baca. Maka apa? Ini Al-Quran akan memberikan rahmatan lil khalqi wa hidayatan, ya, dan memberikan petunjuk. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tatkala seseorang itu mempelajari Al-Quran, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah seseorang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala
Kemudian yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia mempelajarinya. Illa nazalat alaihim ar-rahmah, kecuali akan datang kepada dia ar-rahmah, yaitu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasiyathumul malaikah, wa ghasiyathumu al malaikah, itu apa? Malaikat akan turun, ya, akan turun. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji, akan menyebut-nyebut orang tersebut di sisi para malaikat. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Kemudian di sini al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yatadammanu arba'ata umurin, mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha indallahi haqqan. Kita meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu. Ya, kita meyakini kalau kitab-kitab itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya turun dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa lihat. Ya, dari apa? Dari bagaimana Al-Qur'an ini, dari bahasanya. Sampai sekarang belum ada yang mengalahkan dari segi bahasanya, dari segi syairnya. Dan ini nggak mungkin kalau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Dan inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang ummi. Di antara hikmahnya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi bahasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menantang kepada siapa saja yang bisa untuk mendatangkan satu surat saja dari Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang, ya, akan tapi tidak ada pada saat itu para penyair yang bisa mendatangkan satu pun, ya, kalimat yang semisal dengan Al-Quran. Maka apa? Ini meyakinkan bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dari kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah apa? Kitab suci yang mudah untuk dihafal. Bahkan semakin kecil, ya, artinya apa? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan kita dalam menghafal Al-Quran. Semakin kecil, maka boleh dalam menghafal Al-Quran. Ya, bahkan apa? Sebelum dia lahir, ya, sebelum dia lahir diperdengarkan kepada ibunya, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, dan banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena kitab-kitab yang lain pada saat ini sudah mereka rubah, ya, Zabur, Taurat sudah mereka rubah. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Tidak ada yang bisa merubah. Tatkala ada seseorang yang ingin merubah, maka kaum muslimin sangat mengetahui dari mana perubahan tersebut. Kenapa? Karena banyaknya kaum muslimin yang menghafal ayat-ayat
Al-Qur'an. Ini salah satu mukjizat, ya, salah satu mukjizat keajaiban daripada kitab suci Al-Qur'an. Kita menghafalnya itu mudah, ya, menghafalnya mudah, akan tapi mudah juga hilangnya tatkala apa? Tidak sering di murajaah. Nah, kemudian yang kedua, iman kepada kitab-kitab. Yang kedua adalah al-imanu bima alimna ismahu minha. Kita mengimani, ya, kita mengimani yaitu nama-nama yang kita ketahui. Seperti apa? Al-Qur'an, ya, kal Qur'an alladzi nazala ala Muhammadin. Seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurati allati unzilat ala Musa, ya, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil alladzi unzila ala Isa wa Zabur alladzi utiyahu Dauda. Adapun wa amma malam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmalan. Akan tapi di sana ada kitab-kitab suci yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal, secara global. Ya, artinya setiap nabi itu memiliki kitab-kitab suci, akan tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan namanya dan ada yang tidak diberitahukan namanya. Ini hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama tersebut, ya, nama-nama tersebut. Akan tapi nama-nama tadi, kitab-kitab tadi sudah dinasakh oleh Al-Qur'an. Yang kedua, kitab-kitab tadi sudah mereka rubah, ya, sudah mereka rubah. Makanya di sini Al-Qur'an itu dimanapun, ya, berada, mereka apa? Al-Qur'an itu tertulis dengan bahasa Arab, ya, mau di Indonesia atau di Amerika atau di Jepang atau dimanapun, berbeda dengan kitab-kitab yang lain sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah merubahnya. Dan demikianlah sekarang pun banyak, ya, orang-orang yang ingin merubah Al-Quran ini, ya, baik dari orang-orang non-Muslim ataupun dari orang-orang Islam sendiri, ya, banyak mereka ingin merubah. Para orang-orang liberal, ya, mereka ingin merubah Al-Quran, ya, atau minimal mereka apa? Dirubah, yaitu penafsirannya. Maka di sini, ya, kita sebagai, ya, seorang Muslim wajib untuk membaca, memahami dan mengamalkan dari Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kita kepada kitab-kitab Allah adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, ya, yaitu apa? Membenarkan khabar-khabar yang sahih, ya, membenarkan khabar-khabar yang sahih ka akhbaril Quran, seperti khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran. Wa akhbari ma lam yubaddal, ataupun khabar-khabar yang belum diganti, ya, yang belum dirubah. Makanya apa? Tatkala kita menemukan kisah-kisah Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat, tatkala itu sahih, maka kita amalkan, ya. Karena banyak juga sebagian syariat Islam itu dari apa? Dari umat-umat terdahulu, termasuk haji, termasuk kurban, termasuk khitan, ya, itu dari umat terdahulu, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, khitan itu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala pertama kali mendapatkan perintah untuk dikhitan, maka beliau langsung, ya, langsung melaksanakannya. Apa? Padahal belum diturunkan tata cara khitannya, ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan inilah salah satu apa? Salah satu ketaatan Nabi Ibrahim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya, langsung dia lakukan, ya.
Makanya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim juga disebut dengan dia Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Kenapa? Karena keyakinan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kuat. Dan ini terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dimasukkan ke dalam api, ya, mau dimasukkan ke dalam api, lalu datang malaikat untuk menawarkan bantuan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan amma anta, artinya adapun bantuan dari engkau la, tidak, ya. Artinya apa? Nabi Ibrahim tidak butuh bantuan selain bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan Nabi Ibrahim, ya. Keyakinan Nabi Ibrahim tatkala dia mau dilemparkan ke dalam api, lalu malaikat datang memberikan bantuan, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau ini bantuan dari engkau tidak, akan tapi kalau ini dari Allah, na'am, ya saya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syariat-syariat dari beliau, yaitu apa? Di antaranya adalah haji, kurban, khitan, dan itu sudah menjadi syariat Islam pada saat sekarang. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Maka apa? Tasdiku, membenarkan, ya, kabar-kabar yang datang dari Al-Quran, ya. Kemudian yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh, mengamalkan hukum-hukum yang belum dinasakh, yang belum dihilangkan, ya. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dinasakh dan kita ridha wa taslim, menerima, ya. Ridha taslim sawaun fahimna hikmatahu amlam nafhamha, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Tatkala ada perintah dari syariat, tatkala ada perintah dari Al-Quran dan hadis, maka kita wajib mengamalkan. Sami'na wa ata'na, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran, ya, yang belum dinasakh. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab bil haqqi, yaitu dengan kebenaran. Musaddiqan, itu apa? Yang mana musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan lima baina yadaihi, yaitu apa? Yaitu khabar-khabar yang kitab-kitab yang lalu, minal kitabi wa muhaiminan, dan sebagai ujian. Al-Quran adalah kitab yang hak, ya, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tentunya apa? Syariat-syariat sebelumnya yang belum dihapus, yang belum mereka rubah, ya, dan sebagai ujian. Apa yang dimaksud dengan muhaiminan? Yang dimaksud dengan muhaiminan adalah hakiman, sebagai hakim, ya. Maka apa? Wa ala hadza fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah. Maka dengan ini tidak boleh kita apa? Mengamalkan hukum-hukum apa? Hukum-hukum yang lalu, hukum-hukum yang dari kitab-kitab yang dahulu. Pertama adalah karena kitab-kitab yang dahulu telah dinasakh oleh Al-Quran. Yang kedua adalah kitab-kitab yang dahulu pada saat ini sudah ditabdil, sudah dirubah oleh mereka, ya. Akan tapi kita meyakini yang aslinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kandungan daripada iman kita kepada al-kutub, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya, iman berikutnya adalah iman kepada
para rasul, ya. Beriman kepada para rasul, ya, rusul itu jamak daripada rasul, ya, bimakna mursal, yaitu yang diturunkan, ataupun mab'utsun, yang dikirim, ya. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal basyari bi syar'in wa umira bitablighihi, yaitu siapa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia. Rasul itu semuanya manusia, ya, tidak ada makhluk selain manusia. Dan bisyar'in, yaitu apa? Yaitu membawa syariat, membawa hukum, ya, membawa hukum, wa umira bitablighihi, dan apa? Diperintahkan untuk menyebarkannya, ya, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran khususnya, ya. Artinya apa? Kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci yang sekarang masih ada dan wajib kita untuk mempelajari, mengamalkan, karena dia dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Maka apa? Di sini Rasul yang pertama adalah Rasul Nuh alaihissalam, ya. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau. Artinya apa? Muhammad. Wa auhayna ila nuhin, dan apa? Seperti yang telah kami wahyukan kepada Nuh alaihissalam, wan nabiyina mim ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Maka Nuh adalah rasul pertama, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rasul yang terakhir, ya. Dan tatkala kita mengingkari satu rasul saja, maka kita sudah mengingkari seluruh rasul-rasul, ya. Kita mengingkari satu rasul, kita sudah mengingkari semua rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada apa? Kepada yaitu kaumnya Nuh alaihissalam, ya. Kaumnya Nuh alaihi salam telah mendustai Nuh, ya. Kaum Nuh alaihi salam telah mendustai Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Artinya apa? Kaumnya Nuh itu telah mendustakan rasul-rasul semuanya, padahal Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Tatkala sebagian kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat, ya, qaumun Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul, ya. Artinya apa? Walaupun rasul-rasul yang lain belum ada, ya. Maka apa? Maka demikian pun sekarang kaumnya, ya, misalkan apa? Nabi Isa, tatkala mereka tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka apa? Kadzabat, ya, qaumu Isa. Tatkala kaumnya Nabi Musa tidak mengimani, ya, kepada sekarang Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa? Yahudi, maka apa? Kadzabat qaumu Musa. Maka kita wajib untuk mengimani seluruh rasul, ya, seluruh rasul yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian
walam takhlu ummatun min rasulin yab'atsuhullahu ta'ala bi syari'atin mustaqilatin illa qaumihi. Maka belum pernah kosong, ya, lam takhlu, artinya tidak ada, ya, tidak ada umat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutusnya kepada mereka syariat. Seluruh umat-umat Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan apa? Syariat, ya. Dan syariat inilah yang mana membedakan dengan syariat-syariat yang lainnya. Akan tetapi kesamaannya adalah semua rasul-rasul tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Juga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus fi kulli ummatin rasulan, untuk seluruh umat itu rasul, ya, an i'budullaha wajtanibut taghut, kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi at-taghut. Taghut adalah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan raisnya, pemimpin daripada at-taghut adalah setan, ya. Maka apa? Semua sama, nabi-nabi semua sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak dari umat-umat mereka yang menyimpang, seperti banyaknya dari umat-umat kaum muslimin sendiri pada saat sekarang yang ingin menyimpangkan, ya, yang ingin menyimpangkan yaitu syariat Islam ini, ya, walaupun mereka bertitel profesor, doktor, ya, akan tapi tatkala keluar dari mulutnya ingin merubah, ya, hukum Islam ini, penafsiran, ya, Islam ini, maka tidak boleh kita untuk mengikutinya, ya. Artinya kita wajib untuk mengikuti, mentaati, yaitu hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan Rasul, ya, maka di sini al-imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin, ya, beriman kepada rasul-rasul mempunyai empat cakupan. Pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah. Kita mengimani bahwasanya risalah mereka itu hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kafara bi risalatihi, barang siapa yang kufur terhadap risalahnya, wahidin, satu saja, faqad kafara bil jami'i, maka mereka telah mengkufuri semuanya. Artinya tatkala kita satu saja, ya, mengkufuri, ya, ingkar terhadap syariat yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingkari wajibnya zakat, maka kufur. Mengingkari wajibnya sholat, maka kufur, ya. Maka apa? Maka satu, kita mengingkari birisalati faqad kafara bil jami, maka kita sudah kufur kepada semuanya, ya. Dan tatkala kita kufur kepada satu rasul saja, sama, kita sudah kafir kepada seluruh rasul-rasul yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabat qaumun nuhil al-mursalin, telah berdusta, ya, yaitu apa? Kaumnya Nuh kepada apa? Kepada rasul-rasul, para rasul. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, kita mengimani di antara apa? Nama-namanya. Kita mengimani di antara nama-nama rasul tersebut, seperti Muhammad, ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihissalam, wa haula'il khamsatu hum ulul azmi minar rusuli, dan mereka yang lima itu merupakan disebut dengan rasul ulul azmi, ya. Maka
rasul-rasul itu ya, seperti tadi dijelaskan bahwasanya semua nabi rasul itu ya tidak diturunkan kepada orang Arab. Makanya namanya saja ajam. Ibrahim itu bukan nama Arab. Ismail bukan nama Arab. Ya, kenapa? Karena memang Arab belum lahir. Ya, Arab itu lahir daripada apa? Daripada pernikahannya Ismail alaihi salam. Maka nanti muncullah Arab dan muncullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Ismail hanya muncul satu nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Dari Ishak muncul ya banyak nabi-nabi. Dan inilah ya mereka bangga. Orang-orang Yahudi bangga. Kenapa? Karena mereka banyak nabi-nabinya. Dan mereka sekarang ingin mengembalikan kejayaannya. Ya, mereka ingin mengembalikan kejayaan Sulaiman. Makanya apa? Mereka menjajah ya, menjajah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka ingin mengembalikan kejayaan nabi-nabi mereka. Padahal apa? Mereka telah ingkar kepada syariat nabi mereka ya. Nah, maka apa? Hampir nabi-nabi seluruhnya itu bukan Arab. Kita lihat dari namanya juga apa? Dari keturunannya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia diturunkan di Arab ya. Maka tatkala Nabi mereka mengetahui ya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebenarnya telah meyakini kalau ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nabi ya. Makanya dalam sebuah kisah ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan bahwasannya ia adalah nabi dan mendapatkan wahyu, maka sekumpulan ya orang-orang Quraisy ya pergi menemui yaitu orang-orang Yahudi ya. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang banyak diturunkan nabi. Artinya apa? Ingin mendapatkan ciri-ciri nabi. Maka apa? Maka orang Yahudi tatkala ya ada orang-orang kafir Quraisy yang mendatangi orang-orang Yahudi ya dan menyebutkan ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini ini adalah nabi ya. Lalu mereka memberikan 3 pertanyaan, yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena pertanyaannya ini pertanyaan yang global ya. Kata mereka yang pertama adalah ya, tanyakan kepada dia, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, siapakah orang yang dia itu ada orang yang keluar rumah lalu dia ya jalan-jalan mengelilingi bumi ini ya. Kalau dia tahu maka dia nabi ya. Yang kedua adalah ada pemuda yang masuk ke dalam, yang dia jalan-jalan ke gunung, siapakah dia. Yang ketiga adalah tanyakan kepada dia tentang ruh ya, tentang ruh. Kalau ketiga ini dijawab oleh dia, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia nabi ya. Maka jawabannya ada di surat Al-Kahfi ya. Baik, demikian ya kajian kita pada malam hari ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, yaitu beriman kepada hari akhir dan takdir. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.